Ulas seputar Riau Kepri hari ini. Tiga terpidana mati kabur dari rutan Siak, 2 napi akhirnya ditangkap dan 1 masih buron. Bupati Kampar beli mobil dinas mewah seharga 1,8 miliar rupiah. DPRD menilai tidak efisien karena banyak kebutuhan lain yang harus diutamakan. Tiga ekor gajah latih ditempatkan di Taman Wisata Buluh Cina Kampar. Sebagai edukasi, pengunjung diberi kesempatan untuk berinteraksi dengan satwa dilindungi itu. Di tengah ekonomi sulit dan efisiensi anggaran, Bupati membeli mobil dinas mewah di Kampar Riau. Mobil dinas Bupati jenis Toyota Alphard dibeli dengan harga 1,8 miliar rupiah. Kebijakan Pemkab itu menjadi perbincangan di tengah masyarakat luas. Pembelian mobil dinas mewah di tengah ekonomi sulit dan efisiensi anggaran dinilai tidak pantas. DPRD Kabupaten Kampar turut angkat bicara terkait kebijakan tersebut. Menurut mereka, pembelian mobil dinas baru tidak tepat waktu dan tidak sesuai prioritas pembangunan. Anggaran besar tersebut seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat yang lebih mendesak. Mestinya saat ini dari pusat sampai ke bawah, dari instruksi dari Pak Presiden Prabowo bahwasanya kita akan melakukan efisiensi seyogianya. Program-program Presiden yang mengacu kepada efisiensi ini kan sangat positif. Dan selarasnya semestinya hal-hal yang sifatnya untuk hal pemborosan itu kita tekan seminimal mungkin, termasuk salah satu pembelian untuk mobil-mobil yang kita anggap belum saatnya. Kita bersifatnya anggaran yang sifatnya untuk efektif dan efisien, ya memang kita support. Tetapi kalau yang tidak ada dampaknya dengan masyarakat, ya tentu kita bersama-sama menyepakati untuk pengurangan efisiensi ya Pak Ketua ya. Jadi terkait mobil dinas ini tentu ini tidak selaras dengan kondisi keuangan daerah yang sekarang ini. Dan itu menurut kita belum waktunya. Kita tidak melarang, tapi menurut saya belum waktunya saja. DPRD menegaskan, penggunaan anggaran harus mempertimbangkan kondisi keuangan daerah dan kebutuhan masyarakat secara langsung. Mereka meminta pemerintah daerah lebih bijak dalam menggunakan anggaran. Bupati Kampar Ahmad Yuzar yang ditemui awak media enggan berkomentar dan memilih bungkam terkait pembelian mobil dinas itu. Isu yang beredar, Pak Bupati. Pak Bupati, isi komentar Pak Bupati. Isi kami sempat mau ke Pekanbaru, izin. Makasih. Gimana komentarnya Pak Bupati? Polemik pembelian mobil dinas mewah itu diharapkan menjadi momen refleksi bagi pemerintah daerah agar setiap kebijakan yang dilakukan benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan melaporkan dari Kampar Riau. Korban tewas dalam insiden ledakan dan kebakaran kapal tanker Federal 2 di galangan PT ASL Shipyard bertambah 2 orang di Batam, Kepulauan Riau. Jumlah korban tewas sebelumnya 11 orang menjadi 13 orang. Sementara korban luka-luka sebanyak 10 orang masih dirawat di Rumah Sakit Mutiara Aini, Batam. Direktur Rumah Sakit Mutiara Aini mengatakan 2 korban yang meninggal menderita luka bakar cukup parah dan sempat dirawat beberapa hari. Namun nyawanya tidak tertolong.
Tadi malam yang pasien yang akan kami pindahkan ke rumah sakit yang lebih besar ternyata tidak layak untuk ditransfer, jadi akhirnya kami tangani di sini dan kebetulan berpulang pada jam 11 malam. Kemudian satu lagi subuh tadi pagi sekitar jam 4. Polisi masih menyelidiki penyebab ledakan dan kebakaran kapal tersebut. Kebakaran kapal tanker Federal 2 di PT ASL Shipyard terjadi pada 15 Oktober lalu. Semua korban tewas telah diserahkan pada keluarga untuk dimakamkan. Sementara aktivitas perbaikan kapal di PT ASL Shipyard dihentikan untuk sementara. Aulia Ihsan melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Kebiasaan buruk warga membersihkan lahan dengan membakar mengancam habitat satwa di Dabo Singkep Lingga, Kepulauan Riau. Berbagai jenis satwa yang terusik seperti ular, biawak, hingga tawon akhirnya masuk ke permukiman. Dinas Damkar mencatat sepanjang bulan September telah mengevakuasi sarang tawon sebanyak 6 kali dan ular 3 kali. Selain itu juga biawak yang kerap masuk rumah hingga tercebur ke dalam sumur. Tingginya kasus satwa masuk permukiman dipicu pembukaan lahan perkebunan yang dilakukan dengan cara membakar. Dinas Damkar minta supaya warga tidak melakukan pembakaran saat membersihkan dan membuka perkebunan baru agar terhindar dari ancaman satwa. Untuk semua kejadian terdata di kita, yaitu untuk bulan 9 aja, itu evakuasi tawon itu sekitar 6 kali, kebakaran ada 4 kali, dan biawak ada 3 kali. Di bulan berapa tuh? Itu di bulan 9. Untuk di bulan 10 kebakaran 1, biawak ada 2, tawon 1. Ular untuk himbauan kepada masyarakat, khususnya dari ancaman bahaya kebakaran, dihimbaukan setiap masyarakat membuka lahan untuk perkebunan diharapkan jangan dibakar lah. Minimnya pohon membuat kelangsungan hidup aneka satwa terancam punah. Aulia Ihsan melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.